Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Bunga dengan nomor NIM 20231436615 dari kelas 2Q dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama Magister Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan manusia Indonesia yang ideal yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib harus mengikuti, menghayati, mendalami, dan mengamalkannya dalam segala segi kehidupan. Landasan Pancasila. Landasan Pancasila ada 4, yaitu yang pertama landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang digunakan sebagai basis untuk mengembangkan pendidikan Pancasila, termasuk formulasi tujuan, pengembangan materi, desain model pembelajaran, dan evaluasinya. Fakta historis ini meliputi berbagai periode, mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan memperkaya kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural Pancasila mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang terdapat di Indonesia sebagai dasar negara yang kaya akan keberagaman sosial, budaya, dan agama. Slogan Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan unsur landasan kultural Pancasila yang menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda, namun kita tetap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis adalah aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara resmi menjadi dasar negara sejak dimasukkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan yang keempat, landasan filosofis. Landasan filosofis pada pendidikan Pancasila menegaskan bahwa tujuan utama di pendidikan bukanlah semata-mata untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di era globalisasi. Namun, lebih dari itu, pendidikan harus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hakikat manusia itu sendiri, sumber nilai, dan makna kehidupan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing tinggi, serta memiliki pemahaman yang mendalam dan pengalaman yang tulus terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tujuan diharapkan dapat membangun kesadaran dan kepedulian warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara serta menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai negara yang plural, demokratis, dan berkeadilan. Kemudian selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu yang tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang ada pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Kemudian selanjutnya, manusia Indonesia yang ideal sesuai dengan Pancasila. Menurut Pancasila, manusia Indonesia yang ideal adalah manusia yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, religius, yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, humanis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati, bermartabat, dan hak asasi manusia, serta memiliki empati terhadap sesama. Yang ketiga, nasionalis, mempunyai rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air, menghargai kebehinekaan, serta menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, demokratis, menghormati prinsip demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, serta mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir, adil, memiliki kesadaran akan keadilan sosial, menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, serta menghindari diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap manusia. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah landasan dari pendidikan Pancasila terdiri dari 4 aspek, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Dan tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap, pemikiran, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Dan manusia Indonesia yang ideal sesuai dengan Pancasila memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama religius, yang kedua humanis, yang ketiga nasionalis, yang keempat demokratis, yang kelima adil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.